Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengulang pembelajaran kita di bab yang ke-14, yaitu tentang remaja dan cita-citanya. Dan sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus atas berkat dan karunia yang telah memberikan bagi kami Tuhan hingga sampai pada saat ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membukakan mata kami Tuhan untuk melihat betapa indahnya dunia ini di pagi hari Bapa. Engkau telah menjaga kami dari segala berbahaya Tuhan sepanjang malam ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Engkau bukakan hati dan pikiran Tuhan untuk menerima pembelajaran ini dengan baik. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami maupun yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja Bapa. Kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang jauh dari kesempurnaan. Bagi-Mu Tuhan segala hormat dan kemuliaan, dan tidak ada yang lain Tuhan selain Kamu yang bisa menerima dan layak menerima segala pujian kami Bapa. Bapa, orang tua kami dimanapun mereka berada, mari Engkau berkati mereka Tuhan. Bukakan rezeki dalam perjalanan mereka, berkati mereka Bapa, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan segala kekhawatiran kami. Walaupun itu Tuhan, kami sekarang dalam keadaan negara yang sedang dilanda dengan musibah. Turun tanganlah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang bisa melindungi kami dalam segala mara bahaya Bapa. Bapa yang baik, kegiatan kami Tuhan pada satu hari ini, sepanjang hari hanya Engkau yang bisa memberkati dan kami serahkan kepada tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang remaja dan cita-citanya. Di sini kita melihat ada sebuah tulisan yang dituliskan I am going to change the world and this is in my plan. Artinya saya akan mengubah dunia dan ini adalah rencana saya. Dari sini kita melihat adalah sebuah keinginan kita akan mengubah dunia dan itu sudah rencana kita, sehingga langkah-langkah untuk membuat perubahan itu juga yaitu salah satunya adalah sekolah. Artinya kita punya cita-cita, kita ingin membuat sebuah perubahan di masa depan hidup kita. Baiklah, sebelumnya kita melihat di halaman yang berikutnya. Cita-cita adalah suatu impian atau harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang cita-cita adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian orang cita-cita hanyalah sebuah mimpi belaka. Artinya tidak semua cita-cita adalah bagian dari seseorang. Ada orang bercita-cita seperti menjadi seorang pilot, tapi malah dia akan menjadi guru, pendeta. Mungkin banyak di antara kita yang punya cita-cita, dan satu hal yang pasti, setiap kita sekolah pasti punya tujuan. Cita-cita kita akan bisa terwujud ketika kita bisa memulainya atau memberikan sebuah rancangan dan mengikuti jalur ceritanya. Kita harus mencapainya dengan jalan apa menuju ke sana. Orang bilang banyak jalan menuju ke Roma. Artinya cukup banyak jalan untuk menuju sebuah cita-cita. Dan banyak orang juga sering berkata bukan cuma satu jalan menuju ke Roma. Artinya bukan cuma satu jalan untuk menuju ke sana. Kira-kira seperti itu. Dan di sini kita melihat bahwa sebagian orang beranggapan cita-cita itu adalah sebuah impian, harapan. Dan yang
amat disayangkan buat kita, jangan ada di antara kita yang mungkin sampai pada saat ini belum ada cita-cita, belum tahu dia mau kemana. Ada orang mungkin mengikuti apa kata firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka semuanya akan dibuka jalan bagimu. Sepertinya ada orang takut bercita-cita karena takut itu hanya sebagai mimpi belaka, artinya tidak akan terwujud. Satu hal yang pasti, setiap kita yang hidup pasti mengalami sebuah keberhasilan dan kegagalan. Artinya keberhasilan dan kegagalan itu adalah hal yang tidak terlepaskan dari kita, dari setiap manusia, karena kita adalah sebuah makhluk yang mungkin bisa dikatakan terbatas, punya keterbatasan yang jauh untuk kita. Banyak orang yang mencita-citakan sesuatu hal mungkin dari SD, SMP, SMA, tapi apa yang dicita-citakan itu hingga tamat SMA tidak terwujud. Satu hal yang pasti, kegagalan di satu hal bukan berarti membuat kita putus asa atau mungkin mengalihkan sesuatu hal itu ke hal yang negatif. Nah, di sini kita melihat di poin yang kedua, motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Kita bisa melihat motivasi adalah hal yang membuat atau menyalurkan, mendorong atau mendukung perilaku manusia sehingga kita inginkan. Artinya secara spontan bisa kita pastikan bahwa motivasi itu adalah sebuah dorongan yang mungkin bisa membuat kita menuju ke sana. Artinya yang mendorong kita siapa untuk bercita-cita seperti itu? Ada orang bercita-cita hanya karena orang tuanya, mengikuti perintah orang tua, mengikuti alur orang lain. Orang bercita-cita ini, kita harus bercita-cita juga. Artinya sebuah pilihan itu sulit untuk kita sampaikan. Kita harus tahu bahwa sebenarnya kita memilih mudah, tetapi yang hal paling sering terjadi ada kesulitannya dalam mempertahankan sebuah pilihan itu. Nah, sebagai seorang Kristen, seorang pemuda Kristen, dalam mencapai sebuah cita-citanya itu tidak harus atau tidak seperti yang dibilang orang di sana. Ada orang untuk mencapai cita-citanya beribu cara dihalalkan. Artinya sampai sekarang pun kita temukan bagaimana sogok menyogok dan segala macamnya. Satu hal yang pasti yang bisa kita jadikan sebagai motivator adalah orang tua. Mungkin orang tua atau orang-orang yang lebih tua dari kita atau orang-orang yang sudah berpengalaman di sisi itu. Artinya dia bisa menyuruh kita atau mendorong kita di mana kita harus berjalan. Di mana langkah apa yang harus kita lalui dalam mencapai sebuah cita-cita kita. Kira-kira seperti itu. Yang lebih hal penting untuk kita menjadi adanya motivator dalam rangkaian kita mencapai cita-cita adalah dimana kalau tidak ada seorang motivator atau yang memberikan sebuah harapan atau memberikan sebuah dorongan, pencerahan dan segala macamnya, itu sering kita merasa ada kehilangan, tidak berdaya. Mungkin kita pikirkan di bagian ekonominya, mungkin kita pikirkan di bagian nggak ada kawanku di sana, tidak ada keluargaku di sana yang sudah yang ku kenal juga tidak ada. Artinya hilangnya sebuah harapan itu terkadang juga tidak juga terlepas karena sebuah kegagalan yang di pas titiknya. Tapi ketika kita tidak punya motivator, disitulah kita seringkali kehilangan arah. Artinya tidak ada yang menuntun jalan. Dan satu hal yang pasti, motivator kita di dunia adalah orang tua.
yang paling bisa melihat langkah kita dan menuntun langkah kita adalah Tuhan. Tuhan adalah segalanya bagi kita. Bagaimana kita lihat ada sebuah lagu rohani yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Artinya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan langkah ini kepada Tuhan adalah hal yang terbaik untuk kita. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan adalah hal yang terbaik untuk kita. Artinya berbahagialah orang yang berjalan menurut jalan orang benar dan tidak melalui orang jalan fasik. Kita sih melihat di sini dasar cita-cita remaja. Kita bisa lihat di Amsal yang ke-9 ayat yang ke-21. Amsal yang ke-19 ayat 21, di situ dikatakan banyak rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Artinya kita banyak harapan, kita banyak impian, kita banyak rancangan untuk hidup kita, tapi satu hal yang pasti, keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Mungkin kita bercita-cita ini adalah cita-cita saya, tapi Tuhan berkata berbeda dengan kita. Seringkali orang berkata, aku berkata ini, tapi apa daya, Tuhan berkata seperti itu. Artinya dalam mencapai sebuah cita-cita, kita harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Karena setiap rancangan manusia, dan kita juga bisa memahami bagaimana dikatakan di Yeremia, bahwa kita sebelum dilahirkan pun dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan dengan kita. Itu satu hal yang mungkin bisa kita bisa kita ingat-ingat, dan kita bisa lihat di Yeremia 29 yang ke-11, yaitu sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku dan mengenai kamu. Artinya setiap rancangan yang ada di hidup kita Tuhan sudah tahu, dan Tuhan memilih, dan Tuhan sudah menentukan kita layaknya di mana, kita sebenarnya di mana. Walaupun kita bercita-cita yang lain, mungkin contohnya kita jadi pilot, kita jadi polisi, jadi dokter, jadi apa, tapi apa yang kita cita-citakan itu bukan itu yang terjadi. Namun satu hal yang pasti, rancangan Tuhan pasti yang terbaik, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Menerima dan mensyukuri segala sesuatu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah pelajaran penting buat kita dan untuk semuanya. Karena tidak semua orang bisa hidup dengan sendirinya tanpa Tuhan. Tidak semua orang bisa melangkah kemana aja dia mau tanpa Tuhan yang menyertai. Karena satu hal yang pasti yang menentukan, sedangkan rambut kita jatuh pun itu seizin Tuhan, bukan seizin manusia, tapi seizin Tuhan. Karena satu hal yang pasti yang tidak kita ketahui di dunia ini adalah satu hal, yang pertama, jalan burung di udara. Terus di sini kita melihat dasar-dasar cita-cita seorang Kristen, yaitu coba kita buka dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Di situ disimpulkan, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Karena setiap orang punya rencana, tapi seringkali melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Setiap orang banyak mempunyai harapan, banyak berkeinginan seperti apa, tapi tanpa sadar mereka seringkali melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi, apa yang mereka harapkan itu memang bisa dicapai, tapi
Yang jadi persoalannya itu hal yang tidak bertahan untuk bisa didapatkan. Tapi kalau Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita impikan, apapun yang kita harapkan, Tuhan pasti ada beserta kita. Dan satu lagi, kita baca lagi di dalam Amsal yang ke-19 ayat 21, banyak rancangan di hati manusia, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Artinya setiap rencana dalam hati manusia cukup banyak, tapi yang jadi hal keputusan terakhir adalah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat di halaman yang ke 138, setiap remaja pasti punya cita-cita. Mau cita-cita apa kelak kan kenyataan. Artinya setiap orang punya cita-cita, tapi janganlah sampai kita tidak punya cita-cita. Soalnya banyak kali saya lihat sampai sekarang dia tidak bisa menentukan cita-citanya seperti apa, cita-citanya jadi apa. Dan yang jadi menarik yaitu sebuah jawabannya yang sering berkata, apapun itu, yang penting orang tua saya bahagia. Itu hanya harapan, itu hanya sebuah harapan. Dan satu hal yang pasti, bagaimanapun ceritanya, semuanya cita-cita adalah pilihan masing-masing. Dan yang harus kita pikirkan adalah ketika cita-cita kita tidak terwujud, tapi kita diarahkan ke cita-cita lain, kita harus terima. Jangan dengan kegagalan satu hal kita jadi putus asa. Jangan karena gagal dalam satu profesi atau sebuah keinginan atau sebuah cita-cita yang mungkin udah lama kita impikan, harapkan atau persiapkan, kita jadi berubah arah. Yang tadi baik jadi arahnya ke pengaruh lingkungan atau artinya ke hal negatif lah. Artinya satu hal yang pasti, ketika cita-cita kita yang kita harapkan itu tidak terwujud, kita juga harus siap untuk menyerahkannya kepada Tuhan dan tunggu jawaban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya setiap orang tidak ada yang gagal. Artinya gagal seumur hidup itu tidak ada. Yang sering lupa atau yang sering hilang di antara kita itu ketika kita sering menyalahkan Tuhan. Jangan pernah ada di antara kita yang menyalahkan Tuhan ketika sebuah cita-citanya tidak terwujud. Mungkin kita bisa lihat bagaimana pengalaman-pengalaman orang yang sudah duduk sekarang di tempatnya, yang mungkin sebelum-sebelumnya banyak orang atau kawan-kawan yang menghalalkan segala hal, namun ujung-ujungnya gagal. Tapi seorang remaja Kristen dalam mencapai sebuah cita-citanya, kita harus berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu bahwa kebohongan itu adalah sebuah hal yang tidak baik, yang tidak dipandang Tuhan benar. Itu adalah hal-hal yang menjijikkan buat Tuhan. Nah, maka dari itu dalam mencapai sebuah cita-cita kita juga harus punya usaha. Kita juga harus bisa menjaga diri dari segala pergaulan, menjaga diri dari segala makanan atau segala macam. Seperti bagi yang bercita-cita sebagai polisi, tentara, dan apalah itu, yang penting angkatan lah. Kalau bisa merokok janganlah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, olahraga diperbanyak. Jangan tidur. Terus bagi yang jadi dokter tidak segampang yang kita katakan. Tidak segampang untuk membalikan tangan. Untuk pilot, di situ banyak yang harus dijaga. Apalagi bagi perempuan yang jadi
pramugari, semuanya punya langkah-langkah tertentu untuk mencapai sesuatu. Orang jadi klinik servis saja punya langkah tertentu yang harus dicapai, apalagi dengan cita-cita yang lain. Orang jadi guru, mungkin kita sering melihat guru senang apa segala macam, tapi dalam mempersiapkan itu banyak orang yang meneteskan air mata, banyak orang yang sudah mungkin hampir putus asa, dan kita bisa melihat bagaimana orang yang gagal di luar sana. Tapi satu hal yang pasti, seorang remaja Kristen, seorang anak Tuhan dalam mencapai sebuah cita-citanya, ketika dia bisa berjalan menurut jalan kebenaran firman Tuhan sesuai dasar yang mungkin itulah dasar utama dalam setiap cita-cita kita. Bagaimanapun dasar yang harus dibilang, ada usaha lah, ada keinginan, niat dan segala macamnya, tapi satu hal yang lebih utama adalah firman Tuhan. Sebagai remaja Kristen, Tuhan adalah landasan iman percaya. Dan syarat itu tertulis dalam Mazmur yang pertama ayat yang kedua B, yang mengatakan bahwa yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Artinya merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah modal utama kita dan bukti sadar kita kalau kita adalah anak Tuhan, kalau kita adalah tidak bisa berjalan tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan satu hal kepastian yang harus kita lihat, bagaimana dikatakan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga B, dikatakan bahwa apa saja yang diperbuat akan berhasil. Artinya cita-cita kita sebagai seorang remaja Kristen, jika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka apapun yang kita cita-citakan, Tuhan tidak pernah berkata berbeda dengan kita ketika kita berjalan dengan Dia dan seizin dengan Dia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.